Kembali lagi di Beko Teknologi bersama kita, yo. Luar biasa nih, karena ternyata gua kira minggu ini akan tidak ada berita. Tapi ternyata brand-brand mulai masuk nih untuk mengejar uang kalian, THR kalian di tahun depan. Lama anjir. Maksudnya tahun depan pasti kan harusnya keluarnya, nggak mungkin tahun ini gitu. Oh, iya. Cuman gua mau ngasih tahu sebentar ya, ini info sedikit. Pertama dari timestamp. Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya kayak timestamp mana bang, timestamp mana bang. Nah, kadang-kadang YouTube tuh emang kayak tai gitu ya. Jadi gua udah naro gitu ya, kita udah naro nih, hilang gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada lagi, lu coba klik tuh link deskripsi. Nah itu di situ sih. Oh ya, kayak Muhammad Arif dong, jangan. Kurang ya? Kuring. Harus ada di videonya dong gitu. Kenapa beliau di? Nggak apa-apa kan dia timestamp di bawah doang. Kita harus kelihatan di videonya. Iya. Gitu. Pokoknya gitulah, kasih tahu aja kalau misalnya nggak ada timestampnya, silakan teriak-teriak gitu. Tapi ada juga yang teriak-teriak nih. Apa tuh? Karena ternyata info awal pertama adalah Samsung kembali. Jadi Samsung S24 ini dikabarkan akan menjadi iPhone. iPhone. Maaf, iPhone. iPhone gitu loh. Ini keren loh. Dia akan membawa fitur-fitur seperti Magic Eraser yang kayak Pixel gitu. Misalnya ngerekam, misalnya ada orang-orang bisa delete gitu. Yang dimana bisa didapatkan di Pixel sebenarnya. Tapi ya gitu. Kata siapa enggak? Maksudnya Samsung ini berarti emang niat sekali untuk memamerkan AI-nya karena kemarin kan AI di overclock. Oh iya benar. Gila di overclock. 8 Gen 3 parah kan? 8 Gen 3 parah. Kalau misalnya video call ntar ada mukanya langsung keluar. Apa kau gitu. Itulah Samsung S24. Aku cinta Samsung S24. Yoi. 10 core Exynos. Yoi. Gitu luar biasa. Cuman ada juga nih yang baru Apa tuh? WC makin lama makin bau. Gimana solusinya? Pantas sampai sini baunya. Ada di bawah bang. Ini dia ada obatku. Ini adalah Stella Fresh Protect Pocket Bathroom Fragrance. Nah, ini katanya tuh dipakai sama Ratu Inggris. Oh, siapa namanya? Sebelum meninggal. Pas pakai ini meninggal Ratu Elizabeth. Gitu ya. Ini adalah kesukaanku, rasa jeruk. Ini kenapa ada di sini sih bodoh ya? Harusnya di WC kan? Iya makanya gitu ya, makanya harusnya dipakai gitu. Bau banget WC makin lama nih, terutama untuk editor ya. Iya. Tolong kurangi nih editor nih, makan jengkolnya gitu loh. Kalau kencing tuh baunya sampai meja-meja kita gitu. Bau banget, pusing saya. Ya udahlah, mending daripada pusing kita ngelihat berita pertama kali ini. Oh yang bikin pusing juga ya? Iya, akhirnya kita bisa lagi menggoreng sampai kering Xiaomi Indonesia. Ada TKD 5 biji. Ini sangat luar biasa gitu. Karena beneran yang gue bilang tadi ini harusnya sih tahun depan akan sangat panas sekali gitu kan. Jadi pertama ini ada dari TKDN apa sih? TKDN-nya ada 2 Redmi, 2 Poco sama 1 Xiaomi. Kayak paket lengkap tahun depan deh. Paket lengkap tahun depan untuk lagi-lagi menggerus uang kalian yang tidak banyak itu gitu kan ya. Nah dari yang pertama dulu. Redmi Note 13 Pro nih udah keluar TKDN-nya. Wah, sayangnya Pro yang murni. Ini adalah pertanda Aldi adalah dukun. Selalu saya ingatkan Aldi adalah dukun teknologi, Dutek. Nah, itulah dukun teknologi. Ini meresahkan sekali gitu. Jadi pertama ini keluar ini dengan seri bla 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 bla, belakangnya 8G gitu 8G. Kan ya. 8G artinya ini global. Artinya nah, pas gua cek ternyata ini ada Redmi Note 13 Pro 4G gitu. Padahal jadi ini tuh bukan 13C ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih ngira ini adalah Redmi 13C atau Poco C berapa kemarin? Poco C65. C65 itu TKD-nya udah keluar dari lama gitu. Jadi ini 4G udah bisa dipastikan. Gitulah ya. Nah, ini secara desain sebenarnya mirip banget sama Xiaomi 13 gitu. Kayak BAM-nya, kayak sampai flat desainnya, sampai ke bezelnya kan. Ini walaupun yang warna birunya ini mirip sama Redmi Note 12 ya, gue lihat ya, mohon maaf aja gitu. Nah, ini ada 4 warna nih, ada putih, biru, hitam sama ungu. Nah, ini by the way baru loh. Kalau lu perhatiin putih biru itu biasa. Ungunya ini sih yang seinget gua gak ada gitu ya. Yang dijual di gitu ya. Nah, terus dia pakai ada triple kamera jatuhnya ya, walaupun satunya ini makro. Agak nyebelin gitu. Nah, untuk sensornya dia pakai HP3 Samsung di 200 megapiksel. Ini gokil sih. Itu. Iya gitu ya. Lalu ultrawide 8 megapiksel ya, udah ini MX355 dan rekam tuh up to 4K 30 fps. Sebenarnya sih udah ada di kemarin ya. Yang 4G kemarin gitu. Nah, ini dia speknya adalah 7S Gen 2 yang dimana sih
gue sih cukup tertarik untuk 7S Gen 2 ini, walaupun ini masih rumor ya. Ya. Jadi nggak tahu nih sebenarnya nih, ini bisa 7S Gen 2 atau lebih parah lagi. Misalnya pakai G99. Cuman ini kan 4G. Kalau 7S Gen 2 harusnya 5G dong. Nah, itu dia maksudnya kan ini masih banyak banget info yang masuk. Gak mungkin menurut gua ini info yang salah nih menurut gua. Bisa jadi. Salah. Ingat ini gua detek nih. Salah gitu. Dia harusnya G99 atau enggak 685 fix dah diem. Bisa jadi. Salah. Bisa jadi. 1 hour later. Ini kayak mana menariknya Ger, lu udah pakai 7S Gen 2 tapi 4G itu digoblok-goblokin anjing. Tolol anjing. Kalau bener lu. Ini kesemua hanya leak saja gitu. Enggak bodo amat leaknya sampai bodoh itu namanya. 7S Gen 2 ini tuh mirip sekali dengan 778G katanya gitu ya. Untuk secara apa namanya benchmarknya, walaupun pabrikasinya apa? Samsung. Gak apa-apa. Ini kan downgrade. Ini versi light. Downgrade. Jangan downgrade. Ntar domain Versi lagi loh. Kayak pen Snapdragon kemarin komen. Bang, ini kan ini bang. Kok lu bilang downgrade bang? Gitu. Maksudnya kita harus baik-baikin nih. Karena ternyata pen Snapdragon ini gampang panas juga ternyata. Oh iya benar. Benar. Gue juga kaget liat komennya. Iya gitu. Lalu ada juga yang kedua nih. Ini kita agak cepetin aja ya. Ini juga Redmi juga. Ini katanya itu 4G juga. Ini terduga Redmi Note 13 doang 4G. Ini desainnya jujur aja kita belum tahu karena kita adanya yang 5G kalau 5G doang. Mungkin mirip-mirip lah gitu ya. Nah, SoC-nya ini nih, kabarnya nih, aduh kacau balau nih. Katanya sih 685 walaupun Oh, ini yang 865. Iya. Wah. Masuk akal. Jadi kayak kemarin Redmi Note 12 4G kemarin kan. Iya. Itu kan 685 kan. Benar. Ini kalau bisa lah beneran 685. Wah, kelar sih menurut gue sih. Wah, kacau sih. Ini sih udah mending semending-mendingnya walaupun kampret juga G99 harusnya. Ya enggak lah berarti kalau Iya kan gitu. Wah, gua nggak mau nge-set lagi nih. Gua punya pemikiran berarti ini Redmi Note siapa nih yang Redmi sebelumnya Note 13 Pro ini bukan 7S Gen 2, bukan 685, 732. Apa tuh? 732 lagi ya? Iya. Sama speknya. Gue juga tadi pikir itu. Tapi kita kan mencoba untuk berpositif thinking gitu loh. Gak tahu sih. Iya kan? Tapi kabar baiknya adalah Redmi Note ini termasuk Redmi Note 12 biasa ya. Ini akan mendapatkan sampai Android 14 dan HyperOS gitu. Ya, jadi harusnya. tapi walaupun datangnya ntar pertama kali di tangan lu mungkin kalau lu beli dia Redmi masih MIUI. Ya, MIUI dan Android 13. Tapi ya udahlah gitu. Kita tunggu saja permainannya Redmi ini. Kalau beneran ngebadut, udahlah. Cuman kalau misalkan datang beneran kayak gini sih kayaknya gua nggak mau bahas chipset. Iya, ini susah. Gua penasaran fitur barunya aja. Iya, fitur barunya aja. Kalau nggak gitu. ada udah. Lalu ada juga nih yang ketiga dari Poco. Nah, ini Poco juga sama 6G. Ini kata terduga adalah M6 4G ya. Sebenarnya ya katanya ini adalah rebranding dari Redmi Note 12 Pro 4G. Iya. Jadi kayaknya mungkin aja bisa 7S Gen 2. Kalau gua salah mungkin G99 atau lebih parah lagi 732G. Nah, gitu ya. Maksudnya ya tolong lah ya untuk Poco. Tapi walaupun ini agak rancu ya karena kita lihat beritanya ada M6, ada M6 Pro 4G, ada M6 Pro 5G. Nah, gitu. itu dia sebenarnya agak ribet ya M6 Pro kalau misalnya ada 4G 5G sih ini udah pasti udah kocak gaming biasanya. Tapi yang 5G sebenarnya harusnya mending 5G sih ya, karena 4 Gen 2 lah seenggaknya mungkin emang nggak akan kita expect sebagus banget gitu. Tapi seenggaknya ada yang baru gitu kan ya, dan 5G gitu. Nah, kalau misalnya speknya itu itu kadang iya gitu ya. Aneh kebalikannya gitu ya. Gak ada normal gitu. Ini juga ada nih Poco yang belakangnya tulisannya 8G. Nah, ini dia nih. Yang menarik ya. Ini sangat menarik. Dengerin dulu ya. Ini terduga adalah Poco X6 5G. Ya, di luar sana 6 Pro 5G. Iya, 6 Pro 5G. Ini terduga X6 Pro 5G. Di luar sana banyak yang bilang ini katanya Poco F6. Ya. Gitu. Walaupun yang kita lihat leaknya adalah kata G ini atau global itu tuh sama mirip banget sama K70e. Ya. Ya, jadi secara serial number sebenarnya ini mirip banget K70e yang katanya ini akan menjadi Poco X6 Pro 4G dan memakai Dimensity 8300. Iya. Ini dia maksud gua. Ini gua yakin kalau beneran 8300, kalau kalian nggak ngerti konteksnya 8300 silakan nonton video kita sebelumnya di sini. Nah, baru aja nongol. Iya, itu bagus sih harusnya. Secara apa namanya? Secara arsitekturnya dia masih fresh gitu. Iya, masih fresh dan gitu. kenceng-kenceng. Iya, dan ini 4 nanometer 4 nanometer.
TSMC gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah sweet spot untuk kalian yang benci sama X5 Pro 5G saat ini untuk kayak bisa spend duitnya ke sana. Iya, tapi gue bingung kenapa K70e ini kan biasa dipakai Poco F series turun ke X6 Pro gitu. Nah, gue nggak tahu sih. Nah, berarti F6-nya ini bakalan jadi jebakan nih. Iya, antara downgrade 7 Gen 3 atau lebih bagus dia pakai 8 plus Gen 1 nggak mungkin dong. 8 Gen 2 mungkin. 8 Gen 2 mungkin. Iya, jadi kita saudara, dan ini video ini belum ada K70-nya ya. Belum ada. K70-nya K70 series itu muncul di hari sekitar Kamis atau Jumat gitu, gue lupa. 2 hari lagi lah ya. Masih lama gitu. Jadi ini hanya spekulasi saja, cuman X6 Pro ini lu harus akuin dong. Kalau misalnya masuk Indonesia, goib gak sih harusnya? Kalau misalnya harganya 5 juta deh. Goib sih. Gua nggak ngomong. Nggak bisa. Kenapa? Gak bisa 5 juta. 5 juta harga F lu. Wah, bener harusnya juga. dibawa lagi, coy. Bener. Kalau misalnya ini ada, kalau nggak mungkin F-nya agak mahal sedikit. Gak mungkin. Wah, gue bingung nah itu dia nih. Iya. Wah, blunder tapi bagus gitu. Iya gitu, maksudnya kalau misalnya harganya sama kayak tahun ini sih mantep Poco Itu sih. goblok sih, bagus. Poco akan menggoibkan kembali handphone di Indonesia gitu. Setelah berhasil mereka dengan 7 Plus Gen 2. Oh, belum Gila, ini terlalu bermain dengan harga gila lagi sih nih. Iya, Gue sih. mungkin agak ada bakar-bakar sedikit gitu kan. Nggak mungkin sih. Walaupun ini lagi-lagi ini cuman rumor gitu. Tapi ya udah nih yang terakhir ini adalah New King. Ya, ini sudah dapat dipastikan Xiaomi 14 gitu. Yeah. Ini bukan Xiaomi 14 Pro ya. By the way tadi gue juga ngobrol sama Aldi, perbedaannya tuh di aperture aja ya berarti. Iya, dia dari segi spek mirip banget. Mirip banget ya sebenarnya ya. K8 Gen 3 dan ini kemarin kan kita bilangnya Light Chaser kan. Yeah. Ternyata ada tuh di bahasa Inggrisnya namanya Light Fusion. Yes. Light Fusion 900 ini sih gua sangat menunggu Light Fusion ini karena teman kita udah review sebenarnya itu K2 Gadget. Gua lihat sih foto malamnya sih mantep banget sih. Yeah. Dia bener-bener ngasih gambaran tuh malamnya tuh jelas detail dan SDR-nya gitu. Menurut gue sih karena ini dibantu sama Leica juga. Sumilux kan f1.6 gede kan kumpulan cahayanya. Kumpulan cahaya bagus, Leica-nya ditambah sensornya juga bagus gitu. Iya. Ini katanya sih kalau di Xiaomi klaimnya ini akan mengambil cahaya lebih banyak 180% dari Xiaomi 13 gitu. Walaupun gue sih make sense sih. Iya, walaupun gue nggak tahu ya Xiaomi 13 itu gimana karena kita belum megang gitu. Cuman yang jelas Xiaomi 14 ini akan sangat menarik dan jangan pernah bilang, "Bang, kenapa nggak Xiaomi 14 Pro?" Karena perbedaannya cuma di aperture aja. Iya. Gitu. Xiaomi 14 ini udah lumayan menarik banget sih untuk Lagi kita pula lu udah bahas. siap sama harganya. Nah, itu dia salah satunya lagi. Untuk Xiaomi 14 Pro itu kayaknya bakal mehong sekali sih. Ya pastilah, apalagi tapi sih gue berharap dia setidaknya masukin satu yang si ininya. Yang mananya? Apa titaniumnya. Oh iya. Ya sekedar buat ini aja, buang-buang unit aja. Oh kayak ini, kayak kalau Poco kemarin, Poco F4 GT warna kuning. Yeah. Jadi kayak masuk kayak ada aja gitu. Yang penting ada nih. Jadi sengaja bisa buat kita konten-kontenin gitu. Menarik gitu. sih, menarik sih. Itu menarik sekali ya. Ada juga nih. Jadi kita ke berita kedua, langsung aja. Ini menarik juga karena ternyata gak cuma Xiaomi di yang membombardir ini apa namanya TKDN. Ada juga di Yaitu Calcare. Calcare ya. Kayaknya kita nggak boleh nyebut Transsion lagi. Oh, nggak boleh Lokal tuh Calcare. Gitu. Calcare ya. Padahal Calcare itu tempat SC ya. Gue Itu juga dia. jadi rada bingung gue. Ya udahlah gitu. Jadi ada 3 di Calcare ini susah di Transsion aja udahlah. Transsion ya itu ada 3, ada Itel, Tecno dan Infinix. Bersamaan menggoreng internet kembali gitu. Apakah beneran kegoreng atau cuman hiasan belaka saja? Nah, kita bahas di sini. Ini pertama dari Itel. Ini punya kode tuh P661. Ini katanya tuh P55. Yes. Gitu ya. Ini speknya itu pakai 6080 gitu. Ini yang sama kayak dipakai kayak 60 siapa ya terakhir? Ini 030 Pro. 030 Pro ya. Kalau nggak salah ya. Iya gitu ya. Ya kita benar-benar. Iya benar-benar 6080 gitu. Maksudnya Itel ini pasti memiliki harga yang selalu bikin kita mikir ini untungnya apa gitu. Yes. Lagi-lagi gue ingetin kalau lu beli Itel dan beli HP sejutaan atau sejuta sekian, udah beli aja. Ini kalau apalagi kalau Itel ini kayaknya lagi gencar sekali, lu tinggal beli, gak usah banyak komplain gitu. Iya, walaupun ada komplainnya tetap ya kayak bam kamera yang ya pasti jelek lah gitu kan. Iya, Nggak gak gimana-gimana. Cuman ya udah gitu tinggal beli aja. Ya padahal awalnya
awalnya gue kira kan dari itu kan Tekaden 5G ya. Iya. Kita kiranya itu wah T820 nih, Oh, kayak iya. si Nubia nih. Oh, Nubia bener Kayaknya ternyata. pas dicek udah ada pakai Dimensity. Lumayan. Lumayan lah ini. Kalau beneran harganya itu sekitar 1819 gitu ya. Lu sikat aja sih itu. Lumayan. Ya udah. Ini ada juga yang kedua di Tecno. Nah, ini dia Tecno KJ6 katanya. Oh. Ini sih terduga Tecno Spark 20 series gitu. Kurang lebih desainnya ini mirip banget sama Tecno 10 karena ada tiga kamera bump di sana gitu. Dan dia speknya ini layarnya dari layarnya dulu ya. Sabar dulu. Dari layarnya dulu 120 Hz. Yoi, udah 108 megapiksel. Yes. Kamera belakang dan kamera depan pakai 32 megapiksel. Nah, speknya ini di Chipset goblok. chipset G99 lagi Transcend atau Caroker ini sepertinya memang dia ini menyetok gitu ya. G99 tuh dihabisin. Iya. Kalau misalnya iPhone tuh ngabisin TSMC 3 nanometer, Iya, dia ini ngabisin habisin G99 gitu. Kata dia, kalau iPhone bisa kenapa gua enggak? Itu emang aneh banget jadinya tuh kayak Iya, enggak. Maksud gue gini loh, ini sebenarnya no hard feeling gitu. Tapi Tecno Spark 10 kemarin tuh kayak ya udah gitu. Bahkan lu ada Tecnopova di sana. Iya. Tecnopova itu beneran ya oke banget untuk lu dibilang gaming di 2 jutaan. Kalau ini masuk dengan kamera yang mirip-mirip aja, dengan spek yang mirip-mirip aja, gua rasa sih agak susah sih jualannya sih. Ini sih agak-agak bitter terus Jualan aja. tetap bisa jualan, Bisa. cuman tuh jadi ngoblok-ngoblokin usernya gitu loh. Bener gitu. Jadi kayak Gitu. jadi seolah-olah tuh kayak gimana dia tuh mikir kayak gimana caranya kita ngabisin di 99 ini gitu. Seolah-olah ya untuk para fans Infinix jangan tersinggung gitu ya. Ya maksudnya begitu. Kenapa lu harus G99 lagi? Nah, ini juga nih si King-nya ini juga bermasalah menurut saya gitu ya. Kan G99. Ya, ini ya. Infinix X6652 itulah pokoknya. Ini terduga adalah Infinix 40 series. Hot 40 series. Ya, Hot 40 series. Nah, jadi akan ada yang pakai 40i, 40 sama 40 Pro. Iya. Nah, ini beda nih. Nah, dari speknya ini tuh mirip banget. Ini masih terduga walaupun tapi mirip banget sama sebelumnya itu Hot 30i. Ya, jadi Hot 30i kemarin pakai T606. Yes. Hot 40i pakai T606 gitu Bagus ya. banget tuh, gila. Iya, gila tidak berubah gitu ya. Ini Hot 30 pakai G88. Hot 40 pakai G88 gitu ya. Ini ada juga nih Hot 30 5G karena nggak ada yang Pro-nya ya kan. Yeah. Dia pakai 6020. Nah, ini baru berubah nih. Di Hot 40 Pro pakai G99 berubah tapi tidak berubah gitu. Maksud gue lagi-lagi Transcend ini atau Caroker ini ngabisin sih real sih. Apalagi ini Hot ini kan biasanya jadi perbincangan kan. Yes. Dan menjadi undang mending warga kan. Kalau speknya sama, ya lagi-lagi sama kayak omongan Aldi tadi. Ini kayak bego-begoin lu pada doang. Gitu. Misalnya harganya lebih mahal, lebih kacau lagi gitu. Udah gitu gue liat desainnya di FCC-nya itu mirip banget mereka bertiga loh. Ya udah ganti nama doang kayaknya. Emang kayaknya nggak laku gitu. Laku di Indonesia kan habis katanya. Oh iya habis. Nih, habis di toko. Dijual lagi Dijual pakai lagi. 40 gitu. Iya gitu ya. Maksud gue udah dengan spek yang sama, apalagi gue tidak melihat satupun update di mana ada perubahan di rasio 16:9 itu gitu. Maksudnya itu sebenarnya minor dan bukan jadi deal breaker. Cuman menurut gue agak aneh gak sih kayak cuman rasio aja lu nggak bisa bikin gitu. 16:9 ini gue tuh udah mencoba bersabar tahun ini gitu ya. Kayak kemarin tuh Infinix apa kita baru 030 4G gitu. Itu kan nggak ada 16:9 kan? Iya. Bahkan sampai faultnya si Transcend Group. Tecno pun nggak ada gitu. Maksud gue 16:9 ini adalah sebuah hal yang agak keharusan tanda kutip untuk Instagram sebenarnya. Kalau misalnya lu maksain full, itu gambar bakal di zoom dan ke stretch gitu. Jadi kayak ada noise sedikit. Jadi kurang enak gitu. Kalau misalnya lu 4:3 doang, foto story lu cuman kotak gitu. Maksudnya tolonglah untuk Transcend Group ini berbenah lah gitu. Gue udah capek kayak gini, Ger. Gue pengen udahan gitu. Enggak. Kalau mati tuh padahal. Sabar dulu gitu. Maksudnya apalagi kalau lu masih mau main di harga-harga aja menurut gua akan pada akhirnya akan jadi kayak nusuk diri sendiri sih menurut gua gitu. Gue gak tau, gue yakin sini udah abis masa kejayaan Infinix tahun depan nih kalau tahun depan sih kalau misalnya bener-bener Transcend udah turun nih. Kalau misalnya bener-bener sama seperti ini akan menjadi sebuah pukulan keras untuk kalian para mending Infinix.
ini nggak bisa lagi valid sih. Nggak, gue bingung deh sama Infinix ini nih fansnya gitu loh. Apa yang lu banggain dari G99 yang terlalu banyak gitu loh. Iya itu Gue gak. bingung, emang harganya variatif, desainnya variatif, tapi chipset sama. Lu kan kaum mending. Lu suka spek gitu ya. Kenapa lu bangga-bangga? Lu coba dong minta sama Infinix gitu loh. Iya bener-bener di-push kan. Iya. Seperti kalian mempush para reviewer. Iya, benci Gitu banget loh. gua. Iya jadi seenggaknya kan mungkin gak ada hubungan ke HQ ya. Tapi kalau Infinix Indonesia ini ngasih ini kayaknya warga Indonesia kayaknya udah benci sama G99. Ya nggak usah komen ya, nggak usah beli dulu gitu. Nah, jujur Nggak. gue G99 terlalu banyak Transient Group, Cok. iya Transition Group sih, maksud gue udah terlalu parah sih. Kayak biasanya Iya. kan satu brand itu satu device gitu ya. Iya. Biasanya, enggak sih Realme enggak ya. Tuh. Ya walaupun ya pakai sekali dua kali ya nggak apa-apa. Ya udah loh. gitu. Cuman Tapi kalau udah yang rame sekali gitu, kayak kesannya lu terlalu mengeksploitasi. Tapi emang Iya. G99 ini emang bagus. emang bagus sama Bagus. kayak 695. Bagus, Cuman 695 juga bagus. Itu adalah sebuah sweet spot di mid range sama low end gitu. Maksud gue itu entry level sih. entry level ya gitu ya. Itu oke gitu. Maksudnya cuman kalau kebanyakan lu kayak masa sih Iya. gitu. Ditambah nih udah banyak gitu, istilahnya software update-nya kan jadi nggak ribet ya. Ini Yes. tidak dikerjain gitu. Yes. Jarang gitu kan ngerjain. Yes, Jarang gitu. so, ada software update kalau abis ini doang apa namanya, abis launching doang. Iya, jadi gue heran ya. Sama Jadi- lu pada seneng kali ya. Iya, gue tuh sih nggak seneng. nggak bisa. Bisa di custom ROM gak sih Infinix? Susah Mediatek. Susah kan Mediatek kan? Susah. Beda kan, beda arsitektur. Tapi gitulah. Mending kita yang lebih agak-agak seneng ya. Ini sebenarnya nggak seneng banget sih. Ini adalah Realme. Ini juga lagi. Lu Realme. cari berita yang bagus dong, Ngir. Oh, ini dari Realme ya. Realme bagus loh. Gila loh. Karena Realme ini udah mau di TKDN plus flexing. Oh iya. Di Instagram dia bikin story nih, gue bacain ya. Realme capai 200 juta unit pengiriman smartphone. Oh, gokil. Yang lucunya ini seinget gue tuh kata-kata ini 200 juta ini tuh ada di bulan kemarin tuh. Berarti jualan stuck di sini. Yang lucunya adalah para reviewer juga pada ngeluarin mungkin bentuk support aja kali ya. Congratulations ya. Iya. Kenapa kita enggak? Karena kita ya biasa aja gitu. 200 juta ya banyak. Transient Group aja naik market share 40% biasa-biasa aja ya. Iya. Market share nih Transient Group walaupun kita sebel ya. Gue salut tuh mereka bisa naikin market share sampai segitu gedenya. Sampai bener-bener nenggelemin dua brand besar. Realme sama Vivo tuh langsung gitu. Bawah tanah tidak terlihat oleh Transient Group gitu. Jadi ya car care ya. Ya ini 200 juta mereka flexing sekali gitu kan. Nah, ini seperti TKDN-nya juga yang agak-agak flexing gitu ya. Ini ada juga namanya RMX 3840 ini terduga di Realme 12 series Wow, gitu. belum 1 tahun lagi. Emang 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Bahkan kemarin kan gue pernah hitung-hitung tuh 5 bulan nih 5 kemarin. bulan. Jadi gimana caranya untuk mencapai 200 juta selanjutnya? Yang mana itu akan terjadi di 2020-50 lah gitu. Lama gitu ya. Nggak tahu juga. Semoga Realme bertobat dengan ini. Nah, ini katanya pakai Snapdragon 7 Gen 3. It's okay lah. Gitu. Setidaknya nggak pakai Dimensity 1080 lagi. Oh, bener. Kalau pakai Dimensity 1080 lagi atau pakai 80 berapa gitu untuk jadi 10. Ini sih jadinya. Oh iya 80-50 ya. Iya, ini jadinya sih kagak upgrade sama sekali ya, mohon maaf aja. Gitu loh. Ini oke lah, peningkatan setidaknya. Iya, peningkatan gitu. Ini pakai Snapdragon 7 Gen 3 gitu ya. Ini desainnya juga premium ya. Ini kayak Realme 11 series. Jadi kayaknya juga ini akan menjadi sebuah menjual desain-desain gitu. Lu sabar dulu dong. Realme ini Gue cari hiburan tadi tuh beritanya jelek banget. ini tuh beritanya bagus tahu. Lu nggak tahu aja lu 200 juta pengiriman. Oh bener ya. Luar biasa lu, itu nggak ada yang bisa lu. Nah, ini dari abang-abang ternama ini ya. Ini si siapa namanya gue lupa di Weibo. Nah, yang 12 Pro Plus ini katanya akan pakai periskop. Karena kalau lu perhatiin desainnya itu di BAM-nya itu ada kayak periskopnya. ada kotak lagi. Nah, ini menurut gua ini harusnya jadi sebuah ancaman terutama buat Redmi nih. Kalau misalnya Redmi 12 Pro 5G-nya ini nggak main ala-ala zoom kayak dia, ini mid range-nya akan diisi sama Realme 12 Tan. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini bener. mantap sih sebenarnya gitu ya. Ini pakai OV64B ini 3 kali optical zoom. Ya. Nah, kalau Realme 12 Pro-nya katanya dia pakai IMX 709 2 kali tele. Oh lumayan. Lumayan Kayak gitu. 13T Ini berarti. jadi mirip sama setupnya Redmi Reno 10 Pro. Reno 10 Pro. Iya, Reno 10 Pro itu. Reno 10. Iya, Reno 10 Pro itu yang Pro-nya itu pakai yang tele, yang Pro Plus-nya yang punya gua itu pakai periskop 3 kali optical. Sama lagi speknya. OV64B sama. Oh iya. Sama, Bro. Gue mikirnya tadi tuh Reno tuh udah 11 anjir gara-gara Realme.
Kok 10 ya? Belum. Jadi ini kayak ini. Sorry, roaming. Ini jadi karena kehebatan dari Oppo di sini nih. Yeah. Jualan banyak banget kan. Bahkan di Indonesia nih kabar aja, itu yang top 10 proposal habis gitu. Pindah kan. Wah, kata Realme bagus juga dipindahin jadi Realme. Lumayan kan. Lumayan dong gitu. Jadi ya kan, dan katanya di harganya ini denger-dengar tuh di China tuh 4 jutaan gitu loh. Ya, sampai Jadi- lagi-lagi di sini pasti dibinain. Iya, sampai sini jadi 8 juta. Gitu. Tapi seenggaknya ini mungkin akan menjadi sebuah kebangkitan Realme. Ya, semoga aja Di sih. dunia mid-range punya tele, siapa tahu harganya murah sekali kan? Nggak ada yang tahu kan. Ya, Gitu. Kalau- oke lah, dari speknya nih cukup inilah menjual. Cukup 7 menjual. Gen 3 walaupun ya kita baru komen jelek gitu ya, kayak bukan jelek sih, kayak heran gitu kenapa downgrade, tapi kalau misalnya diaplikasikan ke Realme 12 sih ini cukup bagus jadinya. Bukan downgrade di, kalau kata fans Snapdragon tuh itu tuh peningkatan dari 7 Gen 2. Gak ada tolol namanya itu. 7 Gen 1, 7 Gen 2, 7 Gen 3. Bego banget lu pada. Nih, 8 Gen 1, 8 plus Gen 1, 8 Gen 2 itu naik terus. Naik terus. Naik 8 Gen terus. 3 walaupun panas naik terus. Naik terus gitu. Iya. Maksud gua, maksud Isyadi, maksud kita semua. Ya, ini kan baru. Kok bisa turun? Itu gua nggak peduli. Itu mau upgrade dari 7 Gen 2 kayak dari 7 Gen 9 kayak gua nggak peduli. Ini kenapa hal baru dengan arsitektur turun kan itu doang. Betapa gobloknya penyepong Snapdragon. Maksud gue, Ya lu kan penyepong Snapdragon. kagak, Cok. Gue penyepong iPhone udah. iPhone aja udah paling bener tuh udah Bionic A17 Pro. Bionic A16. Dynamic Island terbaik di dunia. Gitu loh maksud gue. Stupidnya tuh tolong, stupidnya tuh dikurangi gitu ya. Ini maksudnya udah terlalu kacau gitu. Kebuta, cinta buta deh gini nih sama Snapdragon nih. Oh, aku cinta Snapdragon. Turun. Enggak bang, dari 7 Gen 1 bang. Bego jadinya lu gitu loh. Tapi ya sudah lah ya. Tapi udahlah, mungkin Mediatek. kita mending iya gitu ya, Mediatek. Kemarin gua juga bahas iTel. Gak ada lu jelek-jelekin Mediatek deh. Emang jelek. Mediatek bagus. Udah lah paling bagus. Gue sekarang ini aja lah fansnya Uni Soci aja. Uni Soci itu bagus loh. Uni Soci lah gue lah. Udahlah. Jaya lah Uni Soci gitu ya. Mending kita langsung ke baju lah Week. Baju lah Week. Nah ini dia nih. Tuh, si batuk masukin aja gue biarin aja. Ya. Lero Boy 123. Bang, kalau disuruh milih 8 Gen 3 atau MediaTek 9300 Ultra, gue milih Uni SoC udah. Agak lah, maksudnya Gue milih Naga Gen 3 karena Iya. 9300 Ultra belum ada. Iya, belum ada itu doang jawabannya maksudnya. Tapi kalau misalnya 8 Gen 3 ini kan yang kita dengar-dengar rumornya ini agak-agak anget ya. Agak anget. Gua sih Emang rumor. Emang gue sih emang ada harapan. Emang goblok emang. Emang MediaTek 9300 ini mungkin akan menjadi harapan kali. Iya. Siapa tahu. Semoga. Siapa tahu dengan 4x4 itu Iya, oke gitu oke. ya. Ultra ini mungkin maksudnya Xiaomi kali ya. Xiaomi harusnya dong. Xiaomi kan harusnya. Jadi ada foto-foto enhanced imaging gitu kan. Maksudnya Tolong dong bagusin Mediatek, tolong dong bagusin Mediatek. Mediatek sebenarnya panas nggak apa-apa, Ger. Karena kan memang Mediatek itu etikatnya panas gitu. Iya. Etikat lagi. Ya itulah web panas. Jadi panas nggak apa-apa. Nah, Snapdragon nih kalau panas sih berarti Emang. sama kayak Samsung dong. Samsung lagi itu akan menjadi bahasan berbeda nanti Lu mending dukung Exynos. Nih. Siapa tahu Nih. Exynos bagus, Ger. saat 8 Exynos aja. nih, gue tahu aja ya. Ini teaser aja untuk kalian-kalian yang nonton sampai menit ini nih. Saat 8 Gen 3 nanti ada yang rilis, Iya. akan menjadi sebuah bahasan lagi untuk Exynos 2400. Yes. Itu aja udah. Tungguin aja kita. Lu subscribe, lu komen, lu share. Kalau lu sebel gitu, misalnya fans Snapdragon sebel, Oh iya. silakan di-share. Share aja nggak apa-apa, lu pancing sama teman-teman lu deh. Iya, Gitu. ya apanya orang ngatain Snapdragon. Orang Snapdragon bagus sekali. Gitu. Ya udahlah ya, Be. Tapi kita ntar gak diajak ke Hawaii gimana nih? Ya udah nih. Tapi kita nggak ke Hawaii, nggak ke Korea. Iya nih udah. Gimana nih, Ger? Sarang heo gitu ya. Ngomong sarang heo nih kedua juga nyambung nih ya. Jerry Sumigar. Konten ini menunjukkan bahwa kalian tuh benci banget sama Samsung atau benar-benar cinta. Semoga terjalin chemistry ya. Semakin sayang sama channel ini. Waduh, banget ya. Iya. Tapi terima kasih loh untuk tetap sayang sama channel ini. Kalau bisa di-share lah. Kalau sebel juga di-share, sayang di-share gitu. Lagi-lagi kita ingetin emang kita tuh nggak benci buta sama Samsung.
Ya Gitu. udah. Kayak itu kan maksudnya Samsung itu adalah brand yang terlalu tinggi dan kayaknya agak aneh kalau tidak ada yang kritik. Iya betul. Bener, Kita harus bro. jadi kritikusnya Menurut gitu. gua kayak sebuah sistem itu harus ada oposisinya Iya, gitu. Ya sengaja kita ini emang aneh gitu. Exynos gitu loh. 10 core bro. Yang di highlight itu ray tracing. Lu bayangin. Ray tracing di Exynos. Gimana mainnya anjing? Pakai sarung tangan main gitu ya? Tidak panas nih. Sarung tangan plus kipas. Oh iya. Oh ngomong kipas nih, gue jadi inget nih. Apa tuh? Tadi ada yang main Infinix GT10 Pro. Nah. Itu padahal udah update kan katanya, bang katanya udah bagus. Tadi ada yang update di main Infinix pakai cooler, di bawahnya kipas lagi anjing. Nggak maksudnya buat apa tuh? Biar adem aja. Jadi udah pakai cooler nih, dipas lagi di bawah dia. Wah, the best emang itu Infinix GT10 Pro tuh. Maksudnya udah update itu sudah hardware yang kena itu. Sama seperti Exynos ini kita akan takutnya kalau hardware bermasalah ini akan susah. Lu mau update sampai tua juga nggak bisa gitu ya. Jadi Iya. walaupun memang kalau ngomongin gambar foto mah ya udahlah valid aja Samsungnya. Tapi bisa loh Infinix lo kasih aja Kok performance ini kayak tiba-tiba orang ngomong Samsung. Nggak nih ngomongin GT10 Pro, gue baru keinget kenapa Infinix nggak kasih performance kayak Tecno aja Flip. Kan diturunin kan. Bener dong. Bisa dia satu tim minta, Kepala gue bang sakit. konfigurasi bang gitu. Kepala gue sakit nih emang berita hari ini tuh bikin tai. Gue kayak gitulah ya. Luar biasa memang ini Infinix, Samsung itu udah dia tuh kayak kepompong dia. Bersahabatan. Kepompong panas tuh, biarin aja udah. Gitu ya, udah. Nih yang ketiga gitu ya. Nah ini dari Jayan Muhammad, justru trade-in itu harganya dihargai di bawah harga pasaran, sangat rugi banget. Nah ini masuk akal sih, karena emang karena terakhir ya teman saya iPhone 13 Pro itu dihargain tuh sama Samsung A54 tuh masalah. Itu tolol banget emang. Nah ini mungkin flow-nya kali di. Ya memang sih kalau trade-in kan minusnya dia kayak gini, lo terima apa adanya, bahkan trade-in nggak perlu bawa kotaknya. Oh iya bener. Batangan pun diterima, pasti minus. Nah itu dia. Untuk yang kemarin ngomongin soal BBK Group, kalau bisa dihargain tinggi untuk produknya dia. Oh jadi ini ada campur tangan BBK juga. Iya, kan? jadi biar mancing yang second hand ini, yang tukang jual second, ya naikin harga karena trade-in tinggi gitu maksud kita. Oh iya itu maksudnya gitu. Jadi kayak untuk menjaga harga loh. Benar. Kalau harga kejaga kan lo enak juga ngejualnya kalau misalnya ngejualnya atau lu jaga ke premiumannya gitu kan. Benar. Jadi orang masih. Jadi kan kalau orang-orang kalau BBK langsung turun, males gue belinya. Iya. Nah itu dia. Mending trade in kalau harga tinggi gitu. Ya ngomongin trade in-nya lagi ya udah nggak tahu lah, maksudnya itu mungkin akan jadi urusannya BBK, mungkin benar bukan BBK sih ya, panjang juga sih urusannya, tapi ya itu urusannya brand masing-masing gitu. Iya. Tapi seenggaknya itu adalah opsi yang paling masuk di akal kita. Kayak gampang gitu. Kayak gampang gitu ya, karena di luar negeri kan aja. iPhone itu kan juga sama kan. Iya, iPhone ada trade in juga. Ada trade in kan, luar, dan partnya itu bisa di recycle tanda kutip ya sama pihak yang berwajib gitu. Maksudnya ya jadinya bagus aja semuanya. Iya, makanya kan. Udah tutup aja kali, dicapek banget. Ya, ini udah parah banget ini. Semoga minggu depan beritanya bagus gitu yang gue suka gitu. Ini kayak Ini bagus ini. Tadi lu nggak liat tuh Infinix Hot tuh. yaudah mungkin tadi lo lebih lagi Bagus. kita minggu kali ini ya bersama kita ya sahabat-sahabat kalian yang kalian tidak sukai. Iya, Infinix kenapa ada bug di sini tadi gue liat tuh di grup Infinix tuh ada bug gitu. Ini tuh Infinix bug aja tuh, tai gitu. Jangan lupa nontonin Bego Tech lagi minggu depan bersama kita. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.